Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh kasih. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi, kita puji Tuhan kita dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Ayo Kak Christine. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah, tambah indahnya. Lagi ya Kak. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah, tambah indahnya. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Bapa Allah kehidupan dan kekuatan kami, dengan segala kerinduan serta kerendahan hati kami bersujud di hadapan-Mu untuk menaikkan segala puji dan syukur. Firman-Mu hidup dan berkuasa mengusir segala kegelapan yang ada di relung hati, sehingga jiwa kami disinari oleh terang firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan kami, anak-anak sekolah minggu pada kesempatan kali ini. Biarlah kiranya kasih dan penyertaan Tuhan terus memperbaharui kehidupan kami. Tuntunlah oleh Roh-Mu, agar kami tetap setia menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Oke adik-adik, lagu berikutnya kita akan nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indahlah. Oke Kak Christine, musik kakak. Ayo pakai tepuk tangan ya adik-adik. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Adik-adik, hari ini Tita akan dibawakan oleh salah seorang teman kita, anak-anak sekolah minggu dari GKP Stajur Halang. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah air, atau yang ada dalam air di bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenciku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kau temanku dan aku temanmu, kita akan selalu saling mendukung. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku
temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju, seperti mamaku dan papaku. Oke adik-adik, kita akan doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, Allah yang bertata dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih-Mu, untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa, karena kami percaya Bapa apapun yang terjadi dalam hidup kami itu adalah semuanya karena kasih-Mu. Bapa, kami berdoa Bapa untuk ibadah kami ini Bapa. Ibadah kami yang berjalan dari awal hingga akhir Bapa, berkati Bapa, biarlah ibadah Bapa hanya untuk memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami tahu Bapa, kami sedang masa-masa pandemi ini Bapa, berkati Bapa, apapun Bapa, dari sekolah adik-adik Bapa yang secara online, dari ibadah kami secara online Bapa, walaupun mungkin adik-adik mungkin sudah bosan dengan online ini Bapa, tapi kami percaya Bapa, Kau adalah kekuatan kami dalam menghadapi pandemi ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Bapa, beri kesehatan Bapa, beri umur panjang Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk adik-adik Bapa, berilah Bapa hikmat kepada mereka Bapa dalam menjalani hari-hari kami Bapa, dalam menjalani pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Bapa yang dalam masa pembangunan Tuhan. Berkati Bapa, seksi-seksi Bapa, biarlah Bapa Engkau mempermudah dalam setiap pengurusan, dalam setiap apapun Bapa untuk pembangunan gereja kami. Engkau mengetahui Bapa kerinduan kami untuk memiliki gereja Bapa, gereja GPS Tajur Halang. Biarlah Tuhan itu semuanya hanya karena keinginanmu Bapa, itu semuanya atas kemauan Bapa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Masih banyak yang kami inginkan Bapa, tapi Engkau mengetahui Bapa apapun yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, ampuni segala dan dosa kesalahan kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kurang sempurna ini Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab dengan mengasihi, aku akan merasakan damai sejahtera di hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Shalom adik-adik, setelah kita mendengarkan tadi puji-pujian, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih ketika Tuhan masih memberi kami napas hidup dan memberikan kami kesehatan di siang hari ini. Tuhan, sejenak kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai. Biarlah Tuhan juga curahkan itu di dalam hati dan pikiran kami. Terlebih-lebih Tuhan, hamba-Mu yang akan menaburkan firman ini senantiasa boleh Tuhan pakai. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, biarlah itu boleh dimengerti oleh anak-anak kami sekalian. Dan pada akhirnya mereka juga akan melakukan firman itu.
sebagaimana Tuhan menghendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami semua sudah sedia untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada siang hari ini kita mau belajar dari nats Alkitab kita. Mari sama-sama membuka. Kita akan belajar dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 12. Mari kita sama-sama membuka sekali lagi. Roma 12 ayat yang ke-9 sampai dengan 12. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ataupun perikop Nasihat untuk hidup dalam kasih. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tentunya yang bersukacita dan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah, tetapi jauh lebih berbahagia ketika kita tidak hanya mendengarkan firman itu, namun kita melakukannya dalam kehidupan kita hari ke hari. Terpujilah Allah. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau belajar tentang kasih, ya, tentang kasih. Kalau dari Susukara GKPS mengatakan kepada kita sesuai dengan perikop kita adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Sehingga tema kita hari ini adalah saling mengasihi. Nah, saya mau ajukan satu pertanyaan kepada kita. Kenapa kita harus saling mengasihi? Kenapa kita harus saling mengasihi? Mungkin kata-kata kasih ini bukan lagi kata-kata yang baru, tetapi ini hampir tiap hari kita memperkatakannya. Namun tidak sedikit orang yang gagal dalam hal mempraktekannya. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini, apa sih yang menjadi alasan kenapa kita harus saling mengasihi? Ini rahasianya. Ada alasan terbesar mengapa kita harus saling mengasihi, karena Allah sendiri yang berfirman. Mari kita buka dulu di dalam kitab 1 Yohanes 4, ya, 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Kalau sudah ketemu kita bersama-sama membacanya, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi jelas buat adik-adikku sekalian, bahwa Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi bukan kita yang mengasihi Allah. Oleh sebab itu hari ini kita dihimbau, hari ini kita diajak, hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus saling mengasihi. Dalam perikop yang sudah kita baca tadi, ada beberapa poin yang menjadi penegasan di situ. Yang pertama adalah bertekunlah dalam doa. Adik-adik sekolah minggu, kita mengalami yang namanya pandemi COVID. Sudah hampir 7 bulan kita beribadah di rumah. Tapi apakah ada adik-adik sekolah minggu atau teman-teman yang lain atau adik-adik sekolah minggu yang mungkin juga sedang live atau sedang melihat tontonan kami ini? Apakah kita setia berdoa kepada Tuhan? Apakah Anda tahu bahwa doa itu seperti yang pernah dikatakan bahwa doa itulah nafas orang Kristen, nafas orang percaya? Maka sekali lagi ketika kita lupa berdoa, periksalah dirimu, apakah kamu sudah berdoa apa belum? Itu yang pertama yang ingin disampaikan di sini. Nah, terus yang kedua, jauhi yang jahat. Kita tahu hari-hari ini adalah jahat. Bahkan waktu ke waktu kita bisa terseret oleh karena keadaan yang semakin jahat ini. Tetapi firman Allah hari ini mengingatkan kita, jauhilah yang jahat. Terus yang berikut itu yang ketiga, kita mau belajar juga bahwa firman ini menekankan kepada kita, pertama itu adalah lakukan yang baik. Perbuatan baik tentunya ini menjadi ciri khas orang Kristen, orang percaya, orang yang mau dengar-dengaran dengan Allah. Yang berikutnya kita mau mempelajari juga bagaimana kita harus saling mengasihi. Terus yang berikutnya dia katakan di sini, jangan kendor kerajinan. Adik-adik sekolah minggu, mungkin masa-masa pandemi COVID yang sekarang ini bisa saja membuat kerajinanmu menjadi kendor, semangatmu menjadi luntur oleh karena berbagai situasi.
Tetapi firman hari ini mengingatkan kita jangan sampai kendor kerajinan kita. Terus yang berikutnya dia katakan di sini, bersukacitalah. Dan yang terakhir katanya sabarlah. Bersukacitalah artinya apa? Kita harus bergembira. Kita harus penuh semangat. Dan sabarlah. Sabar dalam kesesakan. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan. Khususnya pada masa-masa saat ini. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita adik-adik sekolah minggu. Kita tidak boleh berlengah. Tetapi kita justru harus bersabar. Kita harus tekun berdoa. Kita harus terus berbuat kebaikan. Supaya apa? Supaya apa yang diperintahkan oleh Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita mau belajar pada hari ini adik-adik sekolah minggu sesuai dengan ayat hafalan kita, di mana di situ disebutkan di dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah sesungguhnya yang mengatakan kenapa kita harus saling mengasihi, karena Allah berfirman di situ. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sekali lagi saya katakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi, maka kita di situ sudah melakukan perintah Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kita mau memberikan satu contoh bagaimana sih hidup saling mengasihi. Contoh sederhana adik-adik sekolah minggu. Kalau kita katakan saya mengasihi Allah, kalau saya katakan saya mengasihi orang tua, kalau saya katakan saya mengasihi teman-teman saya, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah selalu peduli. Nah, di dalam Alkitab kita, khususnya juga di dalam susukara kita, 1 bulan ke depan kita akan mengedepankan karakter kreatif. Kreatif artinya berarti membuat lebih lagi dan berbuat lebih lagi untuk menciptakan segala kebaikan sehingga apa yang kita ciptakan, apa yang kita buat bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Adik-adik sekolah minggu, contoh sederhana, ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, ketika kita katakan kita mengasihi Allah, gampang saja. Hari ini adalah hari Minggu. Kalau kamu benar-benar mengasihi Allah, tentunya kita memprioritaskan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan sebaliknya malah kita lari dari peribadahan itu. Itulah salah satu contoh kalau kita mengasihi Allah. Yang kedua, ketika kita katakan kalau kita mengasihi Allah, kita akan tunjukkan kasih sayang kita itu kepada teman-teman kita. Ketika teman kita mungkin berada dalam kesulitan, kita harus membantu dan menolong. Bukan hanya dalam kata-kata saja, kata-kata yang manis, tetapi lebih daripada tindakan aksi nyata. Tindakan-tindakan kita harus bisa dilihat oleh orang lain. Bahkan tindakan-tindakan kita itu harus bisa dirasakan oleh teman-teman kita. Sehingga kehidupan kita, kehadiran kita berdampak bagi teman-teman kita, berdampak bagi orang lain. Hari ini kita diingatkan kembali, kalau kita diingatkan hidup dalam kasih, maka hiduplah seturut dengan kehendak Allah. Hiduplah seturut dengan perintah Allah. Supaya apa? Supaya apa yang sudah dicanangkan, supaya apa yang sedang diinikan oleh Allah, sungguh benar-benar itu membawa berkat bagi kita. Terpujilah Allah. Firman yang sangat singkat hari ini, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, kepada adik-adik sekolah minggu, khususnya yang masih beribadah di rumah, jangan sampai kita lupa untuk berdoa. Tetapi sabarlah dan bertekunlah dan lakukanlah yang baik dalam segala kehidupan kita. Semoga firman ini senantiasa Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita ketabahan, dan memberikan kita kesabaran. Terpujilah Allah, terpujilah kita sekalian, diberkatilah firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada siang hari ini Allah sudah mengingatkan kami bagaimana kami hidup harus saling mengasihi, karena sesungguhnya itu adalah perintah-Mu ya Tuhan. Engkau mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 12 bahwa inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Karena demikianlah kami memenuhi hukum Kristus ketika kami saling mengasihi. Ajarilah kami ya Tuhan, ketika kami sering kali lalai untuk terus mengasihi Engkau. Bahkan kami sering mungkin mengerjakan pekerjaan kami sehingga melupakan akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan untuk segala kelemahan kami, untuk segala keteledoran kami. Dan biarlah Tuhan firman hari ini yang telah mengingatkan kami pentingnya saling mengasihi, biarlah itu senantiasa kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami akan mengasihi orang tua kami akan mengasihi teman-teman kami, bahkan kami akan mengasihi Engkau ya Allah. Mampukanlah kami untuk melakukannya. Kami berdoa khususnya untuk anak-anak sekolah minggu GKP Tajur Halang, bahkan anak-anak sekolah minggu dari gereja lain yang mungkin melihat tontonan kami ini. Biarlah senantiasa Allah sendiri memberkati, menyertai mereka. Berkati studinya, berkati pelajarannya,
Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau berkati pekerjaan usaha yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga lewat usaha ini senantiasa juga mereka mendapatkan sukacita dan mereka juga bisa dibiayai Tuhan. Dan biarlah pendidikan mereka ke depan kami percaya dan kami pertaruhkan, biarlah senantiasa itu ada dalam tangan penguasaan Tuhan. Terima kasih Bapak, ampunilah kami sekalian, sekiranya hamba-Mu dalam penyampaian tutur kata yang tidak sepantasnya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan hamba ini memohon ampun daripada Tuhan, dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mau persembahan. Sudah dipersiapkan kan persembahannya? Sudah dong. Sudah ya Kak? Oke, baik, kita angkat tangan kita ke atas. Kita ucapkan, apa yang ku bawa ini adalah untuk kerajaan Allah. Oke Kakak, kita nyanyikan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana Kak? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Ya Tuhanku, selalu aku mengatakannya, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Shalom adik-adik, tibalah kita di penghujung acara kita. Kalau boleh berjalan ibadah kita dengan baik, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber daripada Allah jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa dan persembahan kami ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.